Oke, kita lanjutkan lagi ya ke bagian ketiga, derivatif sebagai perubahan rata-rata ya. Jadi ini ada contoh ya mengenai kecepatan. Kalau yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata ya, itu artinya adalah perubahan jarak per perubahan waktu ya. Jadi jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu ya. Kalau waktu yang ditempuh itu delta t dalam hal ini itu dibuat mendekati 0, dia akan menjadi limit delta t mendekati 0. Nah, ini disebut dengan kecepatan sesaat ya. Jadi kalau kita misalnya mengendarai motor ya, pada saat t sama dengan 0, kecepatannya adalah 20. Pada t sama dengan misalnya katakan 20 detik kemudian, kecepatannya menjadi 30 ya. Ya, itu adalah selang waktu dari 20 detik ke 30 detik. Berarti delta t-nya adalah 10 ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata dalam 10 detik ya. Jadi yang dimaksud dengan kecepatan sesaat dalam sehari-hari itu, dan jika kita mengendarai motor, itu adalah kecepatan pada saat kita melihat speedometer kita di kendaraan kita ya. Jadi ketika kita melihat misalnya motor itu bergerak dengan kecepatan misalnya 60 km per detik itu, ya berarti itu adalah kecepatan saat ya. Jadi delta t-nya adalah pada saat itu. Jadi itu pengertian daripada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Oke ya. Oke, ini. Nah, ini ada contoh ya. Carilah kecepatan rata-rata dan kecepatan. Maksudnya kalau kecepatan aja, ini berarti adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ya. Misalnya ada suatu fungsi posisi dari suatu objek yang bergerak sepanjang garis lurus yang memenuhi persamaan ini ya, dimana S-nya itu bisa dikatakan jarak lah ya. Jadi jaraknya itu berubah sesuai dengan waktunya ya. T dalam hal ini, T dalam detik dan S dalam meter. Carilah kecepatan rata-rata setelah interval 10,1. Jadi dari 10 detik kemudian 10,1 detik, itu berapa kecepatan rata-ratanya. Jadi selang waktunya dalam hal ini delta t-nya adalah 10,1 dibagi 10, yaitu 1 detik gitu ya. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah ft plus delta t min ft per delta t. Kita pakai ini, kita lihat ya di slide berikutnya ya ini ya. Jadi ft plus delta t 10 plus 0,1 dikurang f10 ya, atau f10,1 min f10 ya. Nah, ini menghitung ini disesuaikan dengan bentuk persamaannya ini ya. Jadi t-nya ini, t di sini kita ganti dengan 10,1. Yang berapa hasilnya dikurang jika t-nya ini diganti dengan 10 detik. Hasilnya adalah ini per 0,1 dalam hal ini delta t-nya adalah 0,1. Sehingga kita peroleh kecepatan rata-rata adalah 60,3 meter per detik. Lalu bagaimana dengan kecepatan sesaatnya? Nah, kecepatan pada saat t ya. Kecepatan saat adalah kecepatan pada saat t. Ya, kita turunkan ya yang tadi. Karena persamaannya adalah ini,
3T kuadrat plus 5 diturunkan menjadi 6T. 6T. Ya, pada saat T sama dengan 10, maka kecepatan sesaatnya adalah 60 meter per detik. Ya, jadi ini kecepatan dalam selang waktu 0,1 detik. Ya. Ini kecepatan dalam sesaat pada saat itu, gitu ya. Jadi jika Y sama dengan Fx, maka delta Y per delta X adalah ini. Ya, ini adalah kecepatan rata. Jadi perubahan nilai Y terhadap X dalam interval dari X ke X plus delta X. Interval atau selang dari X ke X plus delta X. Kalau delta X-nya kita buat mendekati 0, maka kita bisa mengatakan limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X. Yang tadinya delta, limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X, kita bisa tulis menjadi dy per dx, gitu ya. Jadi dy per dx adalah limit delta X yang mendekati 0, delta Y per delta X. Oke. Carilah rata-rata perubahan Y sama dengan X pangkat 4 dengan respek terhadap X. Dan evaluasikan ketika X sama dengan 2 dan ketika X sama dengan min 1. Ya, jadi diturunkan ini ya, pada X sama dengan 2 berapa, pada saat X sama dengan 1 berapa. Tinggal diganti aja. Ya. Jadi kalau pada X sama dengan 2, maka 4 kali 2 pangkat 3. Itu ya. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 4, 32. Gitu ya. Sama juga kalau X-nya min 1. Sama, tinggal ganti nilai X-nya itu min 1 pangkat 3 ya. Jadi di sini delta Y per delta X pada saat X sama dengan min 1, maka 4 min 1 pangkat 3. Ya, min 1 pangkat 3 adalah minus. Itu min 4. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Rata-rata perubahan volume ya. Ini ada sebuah balon ya, diisi dengan udara. Rata-rata perubahan volume udara di dalam balon terhadap radiusnya ya. Volume di dalam balon terhadap radiusnya ditentukan perubahannya ketika radiusnya adalah 2 feet. Di sini suruh evaluate ya. Carilah rata-rata perubahan ketika radiusnya itu 2 feet. Ya. Jadi rumus balon, volume balon. Apa rumus balon? Volume balon gimana rumusnya? Empat per 3 PR salah, bukan 4 per 3 4 PR pangkat ya, itu ya, 4 PR pangkat, oh iya betul ya, 4 per 3 ya, sorry, 4 per 3 PR pangkat 3. Ini rumus volume katakan bola itu ya. Ketika diisi, maka perubahan
R ini adalah jari-jarinya, radius ya. Maka perubahannya terhadap radius ya kita tinggal turunkan saja. Pada R sama dengan 2 bit, kita ganti sehingga ini 16 pi, hasilnya adalah 16 pi. Oke ya, lanjut ya. Ini penting di dalam bisnis. Yang maksud dengan total cost ya, fungsi total cost adalah C, total cost ya. Jadi total cost di sini total cost di sini adalah total cost yang sudah kita pelajari adalah fixed cost dan plus variable cost kan ya. Fixed cost dan total cost itu adalah fixed cost plus variable cost ya. Jadi variable cost ini dikali dengan jumlah produknya ya, dalam hal ini adalah key ya, namanya juga variabel. Oke, itulah katakan ya. Yang dimaksud dengan marginal cost itu adalah dikatakan C ya, cost, total cost atau TC atau C lah. C ya. Jadi marginal cost didefinisikan sebagai DC per DQ, turunannya ya, turunan daripada C terhadap Q. Oke. Total revenue function ya, total pendapatan itu adalah RFQ ya. Jadi total revenue adalah R sama dengan FQ itu ya. Marginal revenue itu adalah DR per DQ ya. Jadi total revenue adalah barang yang dijualnya, revenue barang yang dijualnya, barang yang diproduksi dikali dengan price ya. Oke. Nah, marginal review DR per DQ. Jadi kalau di sini kalau marginal berarti turunannya ya, marginal cost, marginal revenue gitu ya. Nah sekarang perubahan rata-rata persentase dan relatif ya. Perubahan rata-rata relatif dari Fx adalah F aksen X per Fx ya, ini disebut dengan perubahan rata-rata relatif dari Fx. Kalau perubahan rata-rata persentase berarti tinggal dikali 100% ya, tinggal dikali 100% ya. Oke, lanjut ya. Ini contoh marginal cost ya. Jika sebuah pabrik ya, ini persamaan cost rata-rata ya, ada persamaan cost rata-ratanya itu seperti ini ya. Costnya ini ya. Jadi Q ya, 5.000 per Q ya. Carilah marginal cost function. Berapakah marginal cost ketika 50 unit dihasilkan ya. Jadi karena marginal berarti ini turunan terhadap Q-nya. Ini cost. Ini costnya ini adalah cost variabel kan. Variabel cost. Ini cost di sini adalah cost variabel karena di sini ada Q ya. Ada Q. Jadi kita hitung costnya dulu. Yang ini dikali dengan Q ya. Kali dengan Q karena tergantung pada banyaknya produk yang dihasilkan. Oke, selanjutnya marginal cost ketika Q 50 turunan daripada ini ya, turunannya
pada Q sama dengan 50. Ini adalah marginal cost. Ya, jadi cost di sini ada barnya di atasnya. Dan ini menyatakan rata-rata. Ya, jadi rata-rata biaya. Ya, cost average cost. Oke. Perubahan rata-rata persentase dan relatif. Nah, ini contoh untuk perubahan rata-rata persentase dan relatif ya. Tentukan perubahan rata-rata persentase dan relatif dari fungsi ini. Ya, seperti yang tadi ini kita turunkan pada X sama dengan 5, maka hasilnya ini. Nah, oke. Nah, sekarang kalau apa yang ditanya tadi? Perubahan rata-rata persentase dan relatif. Ya. Jadi kalau relatifnya ya ini 25/75 ya kan, ini rumusnya. Kalau persentasenya maka tinggal dikali 100%. Itu yang tadi ya. 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 Jadi F aksen per Fx kali 100%. Ya, hasilnya adalah 0,33. Ini adalah relatif. Persentasenya kali 100%, yaitu 33,3%. Ya. Oke. Ini ada product rule dan quotient rule ya. Jadi kalau product rule, jadi suatu fungsi dikalikan dengan fungsi lain lalu diturunkan, maka sama aja begini ya. Atau ya. Jadi biasanya kita dulu mungkin SMA ya, kita nulisnya FG gitu ya. Kalau ini diturunkan, ini sama saja F aksennya diturunkan dikali G ditambah sekarang G nya yang diturunkan, yang tadi F nya sekarang G nya ya. Itulah rumus simpelnya. Itu adalah untuk product rule ya. Ini ada contoh ya, penerapan product rule. Carilah fx ya, dimana fx ini adalah ini, ada dua suku, kita lihat ya. Jadi ini dulu kita turunkan ya, ini ya, ini diturunkan dikali ini, terus selanjutnya adalah turunan yang ini sehingga didapatkan yang ini. Kalau 3 sama juga ya. Katakan ini adalah E ya, ini G, ini H ya, kali itu ya, ini adalah Y semuanya, ini kan Y kan, maka turunannya di aksen ini turunannya E, G, A, diturunkan F dulu misalnya, tambah lagi E, G, turunannya G sekarang, A, tambah lagi E, G, A, turunannya sekarang adalah H gitu ya. Atau ini sama juga apa ya. Oke, selanjutnya quotient rule. Jadi kalau suatu fungsi dibagi dengan fungsi lain, turunannya adalah ini ya. Atau biasanya dulu kita biasa nulis F per Q
gitu ya, diturunkan. Ini kan untuk rumusnya lebih gampang diingat gitu ya. Yang diturunkan adalah jangan kebalik, jadi yang atasnya dulu yang diturunkan, F aksen kali G dikurang F baru G yang diturunkan, dibagi G kuadrat dikuadratkan. Ini agak ini ya, kompleks ya rumusnya. Oke. Ini penerapan daripada quotient rule. Jika bentuknya seperti ini ya. Jadi ini dulu yang diturunkan ya. Ini dulu 4x kuadrat plus 3. Ini tetap saja ya. Doa ini. Ini juga begini. Yang ini dikuadratkan sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Lanjut ya. Ini udah slide ke berapa? Slide ke 25. Masih ada 4 lagi. Diferensiasikan fungsi-fungsi berikut ini. Nah ini 2x pangkat 3 per 5, 2 per 5 nya kita keluarkan supaya gampang. Lalu x pangkat 3 kita turunkan, hasil seperti ini ya. Yang B juga gitu ya, seperti ini 4 per 7, x pangkat min 3 turunannya seperti ini. Yang ini ya, ini quotient rule ya, quotient rule seperti yang tadi. Hasilnya silahkan dicek ini benar atau salah, kadang-kadang dia salah mengetik ya. Kita masuk ke dalil rantai atau chain rule ya, dan power rule ya. Jadi kalau dalil rantai ini seperti ini, dy per dx, dy per du, du per dx gitu ya. Ini bisa terus saja sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya sini misalnya dy per dz gitu ya. Sini bisa aja misalnya dz per dA gitu ya, dA misalnya. Terus di sini berarti masih ada lagi karena dA, sedangkan sini x kan. Nah, kalau ini terakhirnya misalnya dA per dx ya. Jadi harus sama, kalau sini dx, ini harus terakhirnya harus dx. Itu namanya dalil rantai. Power rule ya. Power rule ya, ini sama ya. Jadi kalau tadi kan kita x pangkat n, ini u pangkat n ya. Jadi kalau u pangkat n berarti di sininya ada du per dx. Ini kan kalau u nya kita ganti x, itu sebenarnya d per dx gitu ya, x pangkat n gitu ya. Ini berarti kalau mengikuti rumus ini ya, berarti sini n, u nya itu kan x, jadi x n min 1. Nah, du per dx, u ini kan u, sini x, berarti sini dx per dx. Dx per dx adalah sama dengan 1, berarti ini adalah n x pangkat n min 1. Jadi sama rumus sama yang tadi ya, rule yang tadi itu untuk differentiation ya. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa power rule ini rumus yang lebih umumnya lagi ya. Nah ini ya, jika y sebagai fungsi daripada u dan u sebagai fungsi daripada x berbentuk x kuadrat plus 4, jadilah dy per dx. Jadi dy
X. Jadi di sini disuruh nyari dy per dx, sedangkan dy itu adalah fungsi daripada u. Maka kita harus cari dy per du. Baru u-nya adalah fungsi daripada x, du per dx. Jadi dy per du ini kita turunkan ada u hasilnya. Dan du per dx kita turunkan, ini kita turunkan terhadap x. Hasilnya seperti ini. Oke? Ya. 7 berarti 2 slide lagi ya. Lagi. Jika y sama dengan akar w dan w 7 min t pangkat 3, carilah dy per dt. Ya, jadi suruh cari dy per dt. Sedangkan y-nya itu adalah fungsi daripada w. Jadi kita turunkan dulu dy per dw. Ya. Y kita turunkan terhadap w, karena y sebagai fungsi daripada w. Karena yang tanya dy per dt, maka di sini kali lagi dw per dt. Ya. dy per dw ini ya. Turunkan terhadap t sehingga dapat ini. Menggunakan power rule, ya, menggunakan power rule. Nah, ini kita anggap sebagai u, misalnya, ya. Jadi u-nya itu kita anggap sebagai x pangkat 3 min 1. Ya. Jadi y sama dengan u pangkat 7. Gitu ya. Dicari y aksen atau dy per du. Ya. Jadi dy per dx gitu ya. Di sini sama aja berapa? Berdasarkan power rule 7 u pangkat 7 kurang 1 adalah 6 dikali du per dx gitu ya. Nah, du per dx u ini kan sama aja 7, u-nya adalah ini ya, u-nya kita ganti x pangkat 3 min 1 pangkat 6, lalu du per dx itu adalah 3x kuadrat 3x kuadrat. Oke, gitu ya, seperti kayak ini ya. Semoga paham. Lanjut ya, slide terakhir ya. Oke, gunakan power rule ya, sama juga ya. Misalnya ini kita anggap u, jadi kan sama aja u min 1 kan, sama aja u pangkat min 1 misalnya. Jadi dalam hal ini u-nya saya misalkan itu adalah x kuadrat min 2 ya, x kuadrat min 2. Jadi kalau turunannya turunan terhadap y berapa? Y aksen sama dengan min 1 gitu kan, karena sini min, u dikali pangkat min 2 gitu ya, du per dx ya. Ya, u-nya ini kamu ganti, lalu du per dx ini kamu turunkan terhadap x.
ya. Hasilnya seperti ini. Diferensiasi sebuah produk dari power. Wah, ini repot juga nih ya, banyak nih ya. Ini sama juga ya. Jadi misalnya kamu anggap aja ini adalah U misalnya, ya. Ini W, gitu ya. W, oke, gitu ya. Y, gitu kan. Y sama dengan U kali W. Berarti Y aksennya, gitu ya, turunannya adalah U aksen kali W, gitu ya, ditambah U kali W aksen. Oke, ya, jadi seperti ini yang jabarkan. Oke, sampai di sini semoga semuanya paham. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa dituliskan di komen, ya, di komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, ya. Terima kasih.